Selamat pagi Pak Lukman. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Mohon maaf ya Pak, saya sudah mengganggu waktunya Pak hari ini. Jadi hari ini Pak, saya nanti kan akan melakukan observasi pembelajaran dalam kelas. Nah, sebelum melakukan observasi pembelajaran dalam kelas itu, sebelumnya saya mau melakukan praobservasi mengenai kira-kira apa saja yang nanti Pak persiapkan sebelum masuk ke dalam kelas itu sendiri. Bisa ya Pak? Bisa. Nah, jadi Pak, kira-kira nanti Pak mau melakukan proses pembelajaran dalam kelas itu, materinya itu kira-kiranya apa? Baik, terima kasih Ibu. Materi yang saya mau ajarkan di dalam kelas itu materinya tentang Sumpah Pemuda. Tentang Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sumpah Pemuda. Di kelas berapa ya Pak? Di kelas 8C. Di kelas 8C. Kira-kira kurikulum yang Pak gunakan itu, Pak mau menggunakan kurikulum yang mana? Baik, kurikulum yang masih digunakan di kelas 8 karena di kelas 8 ini kan sistemnya 12. Ya. Jadi masih menggunakan kurikulum K13. Oh ya, baik Pak. Jadi menggunakan kurikulum K13, materinya tentang Sumpah Pemuda. Ya. Nah, baik Pak. Kira-kira dari materi Sumpah Pemuda itu tujuan pembelajaran yang mau Pak kasih itu seperti apa? Baik, untuk tujuan pembelajarannya satu, yang pertama peserta didik harus mengetahui apa arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk indikator atau area pengembangan yang hendak dicapai oleh peserta didik itu menjalankan perilaku orang yang beriman sesuai dengan nilai dan semangat Sumpah Pemuda. Oh ya, baik Pak. Jadi dari tujuan pembelajarannya, terus itu juga area pengembangannya itu berarti sikap anak yang mau dikembangkan ya Pak ya. Sesuai dengan nilai-nilai dan semangat Sumpah Pemuda. Sesuai dengan nilai semangat Sumpah Pemuda. Nah, dari area pengembangan sikap anak ini, kira-kira strategi yang mau Pak persiapkan nanti itu seperti apa strateginya? Strategi dalam proses pembelajaran dalam kelas itu yang perlu disiapkan oleh seorang guru dengan peserta didik itu dengan melakukan ice breaking dan melakukan pembagian dalam diskusi kelompok dengan mengadakan metode yang saya terapkan di sini adalah metode bermain peran atau simulasi. Oke, baik Pak ya. Ya. Jadi strategi yang dipersiapkan tadi itu yang pertama itu melakukan ice breaking, habis itu diskusi kelompok dengan menggunakan metode simulasi atau bermain peran. Bersimulasi atau bermain peran. Oke Pak ya. Terima kasih sekali. Semoga dengan tujuan pembelajaran, area pengembangan, dan strategi yang Pak persiapkan ini bisa berjalan dengan lancar di hari-harinya. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Lukman. Sama-sama. Oke. Selamat pagi. Silakan dulu. Apa kabar? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Syukur alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai kegiatan, ada yang tidak sekolah hari ini? Ada. Siapa yang menjelaskan ya? Arif Nathan. Nathan sakit ya? Siapa lagi? Hadir.
kewirausahaan kami, seperti dari uang yang besar kepada kami, dan jangan masuk kami dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari jahat. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kebangkitan nasional. Masih ingat? Pada tanggal berapa? Berinya pada tanggal kebangkitan nasional. Pada tanggal berapa? 20 Maret 20 Mei 1908. 20 Mei tahun 1908. Baik. Hari ini kita akan memulai dengan materi yang baru, yaitu tentang Sumpah Pemuda. Adik-adik bisa buka bukunya, lihat materi tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Bhinneka. Mau tidak belajar Sumpah Pemuda? Senang tidak? Sumpah Pemuda, ya. Kita termasuk orang-orang muda, pelajar pemuda, kita harus bersemangat. Mau belajar tentang Sumpah Pemuda. Seperti apa Sumpah Pemuda itu? Mari sama-sama kita lihat ya. Sumpah Pemuda tahun 1908 dalam Bhinneka Bhinneka. Tujuan pelajarannya semangat pemuda, menghargai dan semangat Sumpah Pemuda, memperhatikan dan semangat Sumpah Pemuda, melaksanakan dan Sumpah Pemuda. Oke. Lanjut ya? Ya. Pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang makna dari Sumpah Pemuda. Kesempatan. Terima kasih. Oke, berani. Maknanya. Makna Sumpah Pemuda. Ayo. Berdiri saya. Berdiri. Berdiri. Bersiap. Tidak usah takut, rasa percaya diri pasti kalian pasti bisa. Elvi, Putri, oke, dua orang. Oke, Diana bersama temannya, silakan. Tidak apa-apa. Atau salah satunya berdiri dulu. Diana dulu, oke. Silakan. Oke. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Lingkungan sekolah. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintah. Mencintai produksi negara sendiri. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintah. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintah. Menjunjung tinggi hukum pemerintahan. Oke, bisa. Apalagi? Melestarikan. Sama. Melestarikan adalah berkorban untuk kepentingan bangsa. Dalam berkorban untuk kepentingan bangsa. Melestarikan Contohnya? Contoh kecil. Di lingkungan sekolah. Apa ini? Saya Pak. Oke, apalagi? Teman-teman dalam kesusahan. Terima kasih. Oke. Nah, sudah? Tidak lagi? Saya Pak. Jadi yang kedua, kita harus membangun refleksi untuk menjaga kembali. Refleksi, ya? Oke, ambil sikap yang tenang. Semua
alat tulis, bolpoin, meja di meja semua. Alat tulis, bolpoin, buku, semua di atas meja. Oke. Dengan pemandu saya. Silakan dulu. Semua bolpoin dilepaskan. Ya, sudah. Jangan lutut ke tangan. Semuanya tangan di bawah. Di bawah lutut misalnya. Baru tuh. Oke. Sudah? Tarik nafas pelan. Ulang. Saya contoh dulu begini. Tarik nafas pelan, tarik panjang. Hembuskan pelan-pelan. Nah, ya. Bisa? Oke. Dengan komando saya, ulang ya. Oke. Semua tangan di bawah, otak di bawah. Sudah? Sudah semua? Sudah. Tarik nafas pelan, relax, tarik nafas pelan. Hidupkan mata pelan-pelan, tarik nafas pelan-pelan. 1, 2, 3. Apa yang Anda rasakan? Rasakan? Bisa? Oke. Lanjutkan dengan penjelasan. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Soal nomor 1. Bagaimana perasaanmu ketika sejarah mencatat begitu banyak peran pemuda dalam memerdekakan dan membangun bangsa? Jawab, kami merasa bersyukur tercampur gembira karena sejarah mencatat begitu banyak peran pemuda. Kami generasi baru bisa mengetahui dan belajar dari pemuda Indonesia. Kami juga bisa mengikuti atau mengambil peran sikap dan perilaku. Nomor 2. Jika diperhatikan dalam poin. Selamat pagi Pak Lukman. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Luar biasa. Ya. Terima kasih Pak Lukman sudah membantu saya untuk bisa hadir hari ini ya. Jadi hari ini itu kita melanjutkan percakapan kita yaitu percakapan pasca observasi. Sebelumnya kita melakukan percakapan observasi dan pra-observasi. Itu kan kita sudah lewati dan ada hal yang sudah kita lalui bersama. Nah, sekarang setelah kita melewati observasi, sekarang saatnya untuk kita lanjutkan lagi percakapan pasca observasi setelah observasi di kelas. Baik, untuk refleksinya ya Pak ya, setelah kita melakukan pembelajaran di dalam kelas, kira-kira Pak bisa merefleksikan sendiri mengenai pembelajaran yang sudah Pak lakukan di dalam kelas itu secara keseluruhannya seperti apa menurut Pak? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dalam kegiatan proses kegiatan belajar dalam kelas, catatan refleksi dalam seorang guru yang pertama yaitu kita harus mengendalikan diri terhadap siswa, mengendalikan diri terhadap siswa. Mengendalikan diri itu dalam hal seperti apa? Mengendalikan diri terhadap siswa itu dalam hal misalnya sikap siswa. Kita harus tahu tentang sikap siswa itu seperti apa. Terus sikap, tingkah laku. Terus yang berikutnya
kita harus membagikan mereka atau memetakan mereka dalam berbagai memetakan mereka dalam berbagai kelompok kecil. Pemetaan dalam kelompok. Setelah itu kita harus bisa memahami keadaan dan kondisi dalam kelas. Ada lagi? Oke, baik. Mencatatkan refleksinya. Dalam pembelajaran dan kelas itu, kira-kira hal-hal yang menurut Pak sudah baik itu seperti apa yang Pak ajarkan yang sudah baik? Oke, jadi hal-hal yang baik yang saya ajarkan kepada peserta didik itu, misalnya mereka bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan di depan. Menjawab pertanyaan yang saya lemparkan kepada mereka. Yang berikut, menarik, menurut mereka sangat menarik apabila mereka bisa menayangkan materi bahan ajar itu lewat PowerPoint. Mereka saling bekerja sama dalam masing-masing kelompok. Bersama dalam kelompok. Ya, bekerja sama dalam kelompok. Saling berinteraksi atau berkolaborasi dengan satu dengan yang lain. Ada lagi? Saling berargumentasi dengan satu kelompok dengan kelompok lain. Aktif ya. Aktif. Aktif dalam diskusi. Mereka itu lebih senang, tertarik ketika mereka berdiskusi kelompok tidak lain. Mereka lebih tertarik dengan diskusi kelompok, terus dengan bermain peran dalam diskusi kelompok. Kira-kira hal-hal yang menurut Pak belum Pak sampaikan, yang belum Pak lakukan waktu pembelajaran itu, mungkin ada, mungkin bisa Pak ceritakan sedikit. Mungkin hal-hal yang belum saya sampaikan kepada mereka pada saat kegiatan proses kegiatan belajar mengajar itu, yang pertama mungkin saya belum bisa menyampaikan alur dari pembelajaran itu seperti apa. Setelah itu belum bisa memberikan bahan ajar berupa fotokopi terhadap masing-masing kelompok sebagai pegangan.
memberikan rangsangan terhadap masing-masing kelompok untuk peka terhadap pertanyaan. Kelompok tertentu saja yang aktif dalam berdiskusi kelompok, sedangkan kelompok yang lain masih kebingungan. Dan hal-hal yang sudah baik dan sudah terlaksana, hal yang ingin disampaikan dari pembelajaran yang sudah baik, mungkin Pak lupa mungkin untuk menyampaikan. Kalau dilihat dari pembelajaran berdiferensiasi itu kira-kira Pak sudah memberikan yang bagian pengembangan itu seperti apa? Kemarin itu kan memang RPP-nya bisa menggunakan secara keseluruhan. Pak sudah memberikan proses pembelajaran itu dengan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang menggunakan. Untuk pembelajaran berdiferensiasi tadi Pak belum menyampaikan hal yang sudah Pak berikan. Ini Pak belum Pak tadi. Kira-kira yang pembelajaran berdiferensiasi itu hal-hal yang saya sudah lakukan dalam rencana kegiatan pembelajaran yang berdefinisi, misalnya saya bisa menghasilkan atau menghasilkan suatu produk, misalnya kegiatan diskusi kelompok. Itu mereka saling berkomunikasi atau berargumentasi dengan kelompok satu dan kelompok yang lain. Itu untuk produknya. Ya, betul. Terus kalau untuk prosesnya itu kan di mana siswa dapat menerima atau memahami materi yang saya paparkan. Terus untuk kontennya di mana siswa itu bisa menyimpulkan hasil dari diskusi yang mereka sudah paparkan atau dipresentasikan di depan kelas. Ya, saya pikir untuk kontennya kemarin itu Pak sudah memberikan materi dan untuk poin itu ya.